Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Sekarang sudah pertemuan ke-7 ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas ya, bagaimana kita atau bagaimana cara untuk menginstal sebuah operating system ya. Dan di pertemuan sebelum-sebelumnya juga kita sudah membahas komponen-komponen komputer ya. Komponennya apa, jenis-jenisnya dari komponen tersebut apa, fungsinya apa. Terus tentang mengatasi sebuah masalah pada komputer ya, yang bunyi bip bip. Nah, itu sudah kita bahas. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Amin. Oke, selesai. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah di KD 3.6 itu adalah menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. Nah, di KD 4.6-nya itu kita akan coba menginstalasi driver perangkat keras komputer. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah ada yang denger ya, driver itu apa sih? Ini bukan driver pengemudi ya, tapi kiasannya kurang lebih seperti driver pengemudi. Itu. Jadi supaya mobil bisa gerak ya, bukan mobil-mobil yang canggih ya, yang bisa bergerak sendiri enggak, tapi mobil-mobil konvensional untuk bisa bergerak, untuk bisa beroperasi itu dibutuhkan supir ya. Kalau nggak ada supir, mobil tersebut pasti nggak bisa gerak. Ini kiasan, kurang lebih seperti itu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertiannya dulu ya. Driver adalah perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Jadi, yang berkomunikasi di sini adalah sistem komputer dengan si perangkat keras. Oke, itu pengertiannya ya. Di sini juga dijelaskan sebagian besar perangkat keras tidak akan dapat berjalan atau sama sekali tidak dapat berjalan tanpa driver yang cocok yang terinstal di dalam setiap operasi. Nah, seperti halnya kiasan tadi, kalau misalnya mobil konvensional ya, mobil pada umumnya gitu, tanpa adanya supir atau driver, tentu mobil tersebut tidak akan dapat beroperasi, tidak akan dapat bergerak. Nah, di sini juga dijelaskan driver komputer itu bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi. Itu. Jadi balik lagi ke supir yang tadi ya, intinya kalau kita nggak install drivernya pada sistem operasi komputer ya, tentu driver itu tidak dapat berjalan atau tidak dapat bekerja dengan bagaimana mestinya. Gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya lagi. Tadi itu pengertian ya, sekarang ada fungsinya. Di sini dalam dunia komputer, driver bertugas sebagai penerjemah komunikasi antara perangkat keras itu sendiri dengan sistem operasi. Setiap perangkat keras di komputer berbicara atau bekerja dengan cara dan bahasanya sendiri, atau tidak menggunakan komen yang distandarkan. Ini maksudnya tidak menggunakan perintah ya, perintah-perintah standar gitu loh. Jadi perintahnya itu harus kita tambahkan. Perintahnya itu berupa driver. Oke, fungsi utamanya nih. Fungsi utama driver adalah menyediakan transparansi
dan bertindak sebagai penerjemah perintah antara hardware dengan sistem operasi atau aplikasi. Seperti halnya misalnya mouse. Mouse itu sebenarnya ada drivernya yang sudah include di dalam sebuah sistem operasi. Jadi ketika kalian colok mouse, itu dia otomatis membaca portnya dan otomatis menjalankan drivernya tersebut. Nah, kalau dari segi fungsi, jadi ketika kita menggerakkan mouse, ya, mouse nih kita gerakan. Di situ sebenarnya kita memberikan perintah melalui mouse. Kita geser ke atas atau ke depan. Mouse itu datar ya, posisi kita menggerakkan, menggeserkannya ya. Kita majuin, berarti kursornya nanti ke atas. Nah, ketika kita majuin si mouse tersebut, sebenarnya kita itu memberikan perintah kepada sistem operasi komputer, tolong gerakan kursor sesuai dengan gerakan saya. Kurang lebih seperti itu perumpamaan perintah yang diberikan. Jadi si driver mouse-nya itu dia yang menerjemahkan gerakan kita. Ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kita gerakan nih ke kanan misalnya. Nah, si driver itu dia akan menerjemahkan, oh, ini gerakannya ke kanan. Sistem operasi gerakin kursornya ke kanan. Kurang lebih seperti itu untuk fungsinya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada macam-macam ya, jenis-jenis. Kita bisa lihat ada driver audio atau sound card. Di sini penjelasannya komponen ini berhubungan dengan audio atau suara pada komputer. Nah, kalau untuk komputer-komputer sekarang, kita andaikan laptop lah ya, yang paling gampang, kalian pasti banyak yang menggunakan laptop. Kalau kita menggunakan headset lah, ya kita mau pakai headset nih, kita tinggal colok itu langsung keluar suaranya, ya kan? Nah, di port yang kita colok itu sebenarnya dibutuhkan sebuah driver. Cuma kalau untuk Windows sekarang, yang Windows 7, 8, 81, 8.1, 10 dan seterusnya, itu sudah include drivernya. Include itu maksudnya sudah satu paket ya ketika kalian menginstal operating system tersebut. Ini yang kita bicarakan Windows. Nah, jika kalian menggunakan operating system yang agak jadul, misalnya Windows ME, Windows 2000, ada beberapa device sound card ya, itu yang harus kita install lagi drivernya. Itu. Jadi ketika kita mau colokin nih headset kita, ketika nggak ada suaranya, itu kemungkinan pertama bisa device yang rusak ya, colokannya yang rusak atau headset kita yang rusak. Kedua, bisa drivernya yang nggak ada. Gitu. Jadi ketika kalian menemukan komputer atau laptop model lama, coba dicek drivernya, kemungkinan belum ada driver sound card-nya. Oke. Yang kedua, contohnya lagi ada driver BIOS. Di komponen ini berhubungan dengan motherboard di dalam di dalam komputer. Kalau driver ini sudah include ya untuk tipe-tipe BIOS yang keluaran sekarang. Jadi kita nggak perlu nambahin, nggak perlu nginstal lagi driver tambahan tersebut. Itu. Di sini kebanyakan kalau untuk yang contoh ini ya, di contoh sini kebanyakan sudah include semua untuk OS Windows sekarang. Gitu. Oke, yang ketiga driver chipset. Ini berhubungan dengan komponen chip atau prosesor pada motherboard. Jadi supaya si prosesor ini bisa bekerja dengan semestinya, itu dibutuhkan driver. Nah, terus ada lagi driver VGA. Ada lagi keyboard, mouse, hard disk, webcam, LAN card, WiFi WLAN card, itu semua butuh driver.
Gitu. Contohnya, ketika proses instalasi driver, kamu misalnya menggunakan laptop baru, terus kamu colokin USB, flash disk ya, nyolokin flash disk. Pertama kali colok biasanya di bawah, di pojok kanan bawah tuh ya, biasanya di pojok kanan bawah Windows itu dia ada notifikasi bahwa menemukan device baru atau found new hardware, biasanya notifikasinya ya. Kalau pakai Windows 10 atau Windows 8 atau 7 itu ada muncul. Nah, ketika itu muncul, si OS itu sebenarnya menginstal driver secara otomatis. Jadi si sistem dia akan membaca database driver yang dia punya, ada nggak nih untuk versi hardware USB tersebut. Nah, dia akan ngebaca otomatis. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh bagaimana kamu mau melihat atau menginstal sebuah driver. Nah, bisa kalian lihat step pertama pada My Computer ya, pada My Computer, atau untuk Windows 10 kalian bisa pilih Disk PC, kamu klik kanan aja, terus pilih Manage. Manage ya, lihat yang aktifnya tuh, yang aktif di sini mana nih? Nah, ini ada Manage di sini, kamu klik aja Manage. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nanti akan muncul tampilan Windows Device Manager. Nah, untuk melihat driver, bukan Device Manager, tampilan Windows Computer Management ya. Untuk melihat drivernya, kamu bisa pilih nih yang biru ini nih ya. Nah, bisa pilih Device Manager. Oke, ketika kamu pilih, nanti yang tampilan sebelah sini nih yang Bapak kasih unjuk ya. Itu adalah device-device yang terkoneksi, yang terbaca oleh sistem operasi di komputer yang kamu sedang gunakan. Bisa kalian lihat ada audio input di nomor 1, ada batteries, ada Bluetooth, ada kamera, komputer, terus ada disk drive, terus ada display, segala macam. Nah, ini adalah device-device yang membutuhkan driver. Itu sebenarnya kamu bisa asal colok USB sekarang gitu ya, kayak sekarang gitu kamu colok, terus kamu bisa langsung copy paste data. Itu karena sudah mempermudah. Jadi kita tidak perlu menginstal kembali drivernya. Coba bayangin kalau misalnya menggunakan tipe-tipe OS yang zaman dulu. Kita mau nyolok mouse baru, kita harus cari dulu drivernya. Kita harus punya datanya, kita harus install secara manual. Akan sulit, akan ribet. Tapi ketika kita menggunakan Windows yang udah modern seperti sekarang, Windows 8, Windows 7, Windows 10, 7 udah nggak disupport ya. Tetapi 8 sama 10 itu masih disupport oleh developernya. Kita udah tinggal menggunakan aja, udah user friendly banget untuk Windows yang sekarang. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Kita sudah lihat komputer manajemen. Nah, misalnya nih di sini Bapak beri contoh untuk mengupdate Bluetooth driver atau driver milik device Bluetooth. Nah, kalian bisa lihat aja, klik aja device-nya. Di sini yang Bapak contohkan Bluetooth ya, klik aja, klik kanan di device, terus pilih update driver. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini kalau driver kamu sudah up to date, dia akan muncul atau sudah terinstall lah di sini. Windows has successfully updated your drivers. Di sini maksudnya driver kamu yang kamu gunakan sekarang sudah up to date, sudah bisa digunakan device-nya, gitu. Nah, kenapa kita harus memastikan driver itu up to date? Karena biasanya si pengembang itu akan mengkondisikan. Di sini Bapak pengembang tuh maksudnya
developernya ya, developer dari suatu alat, misalnya Bluetooth nih kayak yang tadi nih, aplikasi device Bluetooth gitu ya. Si developer dia akan selalu mengembangkan drivernya agar tetap bisa digunakan device-nya. Kenapa begitu? Karena seperti yang kamu tahu, Windows itu kan sering ada auto update ya. Dia akan terus memperbarui repositorinya atau sistemnya. Dia akan terus update. Kalau misalnya drivernya itu nggak mengikuti updatean si operating system, nantinya akan terjadi crash di drivernya yang bisa mengakibatkan device yang kamu gunakan itu menjadi tidak bisa berjalan, tidak bisa connect, tidak bisa bekerja. Kayak Bluetooth gini jadi nggak kebaca alatnya, atau mouse-nya nggak update, misalnya drivernya jadi nggak bisa digerakin. Itu kenapa dia terus update, karena perintah-perintah sistem itu terus berubah seiring berjalannya waktu. Itu. Terus juga kalau untuk di sini ya, yang Bapak contohkan, kalau kamu mau mengupdate driver dengan cara ini, kamu harus mempunyai akses ke internet gitu, karena dia akan mengecek nanti database di sistem yang pusatnya gitulah. Bisa dikatakan seperti itu, dia akan ngecek ada nggak nih updatean terbaru supaya driver device-nya itu bisa tetap bekerja secara optimal gitu. Nah, kalau misalnya kalian ke warnet juga ya. Kalau kalian ke warnet itu kan biasanya ada webcam ya. Ada webcam, itu membutuhkan driver juga supaya tampilan yang ditangkap oleh webcam itu bisa muncul di layar monitor. Itu. Kalau nggak ada drivernya, kamu hanya jadi hiasan aja nanti webcamnya. Nggak bisa digunakan. Kamu nggak bisa menggunakan aplikasi Zoom misalnya untuk video call atau yang lain-lain. Gitu. Oke, kita ke slide terakhir. Di sini ada selesai. Di sini sudah selesai proses instalasi driver yang tadi sudah Bapak contohkan. Jadi gampang sebenarnya kalau kamu mau ngecek. Oh iya, kita ke slide sebelumnya coba. Kalau misalnya ada sebuah device yang belum ada drivernya, itu nanti biasanya muncul di paling bawah di sini nih. Di paling bawah nih, di belakang si pop-up Windows ini ya, nah nih di paling bawah sini biasanya muncul nanti ada undefined atau sebuah alat yang tidak dikenal. Nah, kalau misalnya muncul di sini berarti ada device atau alat yang di komputer kamu yang belum ada drivernya, jadi dia tidak bisa bekerja. Juga kalau misalnya printer kamu itu nggak bisa asal colok terus ngeprint, enggak. Misalnya kamu biasa ngeprint di rumah, oke lah, mungkin oleh teknisi itu sudah dipasangkan drivernya, ya. Tapi ketika kamu mau ngeprint misalnya ke sekolah, kamu pakai laptop kamu nih yang biasa kamu pakai di rumah, terus kamu colok, berharap kamu bisa langsung ngeprint. Gak bisa kalau tipenya beda. Di rumah kamu menggunakan printer Canon IP 2770 misalnya. Ketika kamu ngeprint di sekolah, printernya itu misalnya Epson. Kamu colok, nggak bisa kamu langsung ngeprint. Kamu harus cari dulu driver milik Epson yang mau kamu print di sekolah. Itu. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan gampang untuk dimengerti ya. Untuk praktek instalasinya, mudah-mudahan ketika kita udah mulai tatap muka, kalian bisa langsung mencoba gimana caranya sih kita mau ngecek driver, gimana caranya sih kita mau install sebuah driver gitu. Oke, untuk tugasnya Bapak ingatkan lagi, kamu bisa cek ke website Bapak ya, yang andromedia.blogspot.com itu. Kamu lihat aja pelajarannya, kamu lihat pertemuannya ya, ada batas waktunya. Biasanya sampai hari Minggu itu udah otomatis ketutup waktunya, udah otomatis selesai.
kamu nggak bisa ngerjain lagi. Jadi Bapak peringatkan, sebelum hari Minggu kamu kerjakan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.